Apakah ada umat yang mengaku dosa kepada Romo yang berani mengatakan bahwa saya telah menggugurkan anak misalnya? Atau yang besar misalnya? Apakah ada? Ada. Berani? Ada. Tanggung jawab. Kepada pengakuan dosa ya. Dan seperti yang ini misalnya berkaitan dengan dosa pengguguran itu dilaporkan ke keuskupan. Jadi enggak orangnya. Jadi misalnya saya memberikan absolusi untuk orang yang menggugurkan. Saya melaporkan kepada uskup bahwa tahun ini ada yang menggugurkan sekian. Karena nanti dari situ akan dinilai bagaimana penghargaan umat Katolik terhadap kehidupan. Itu berkaitan dengan humanity, Pak. Berarti kerahiman Tuhan itu memang datang harus dari manusia sendiri, bukan dari Allah. Kerahiman itu harus dimohon dari orang yang Ya harus dimohonkan. Jadi begini loh, seringkali kan kita itu mungkin ada yang nggak jujur ya. Kalau nggak jujur itu sebenarnya rugi. Karena ada yang ditutup-tutupi kan. Karena jangan dilihat hukumannya. Kadang-kadang kita itu kan hanya melihat hukumannya, tapi kita tidak mendapat nasihat yang tepat. Tidak dapat nasihat yang tepat. Ini sayangnya kan gitu. Kalau ngaku dosa itu seringkali kan di situ. Malah ditutupi rapat-rapat supaya romonya nggak tahu. Nah, kan repot. Ada romo yang betul. Yang benar itu sebenarnya katakan sejujurnya supaya dibantu. Di beberapa paroki itu biasanya kalau yang pengalaman saya, kecuali di Bengkulu, saya belum mengalami lagi. Di beberapa paroki itu ada orang yang rutin ngaku dosa pada romo yang sama. Karena ketika pada romo yang sama itu akan terjadi evaluasi. Kemarin dikasih denda dosa ini kok masih kembali, maka coba yang ini, coba dinasihati yang gitu. Jadi ya terus menerus sehingga ada bimbingan rohani juga. Nah yang terjadi itu kadang-kadang malah cari romo yang lain, yang Pilih ya. Kadang-kadang ngakunya sedikit pikiran orang, ngakunya sedikit aja sudah banyak yang ngantri di belakang gitu ya. Ya, saya kira yang pokok ya, yang besar kan. Kalau dosa kecil-kecil itu istilahnya kan mungkin selesailah dengan saya mengaku di gereja atau 2 malam lah. Tapi kalau yang menyangkut implikasinya besar seperti tadi kan. Nah, mengapa ada pengakuan dosa di dalam gereja Katolik itu karena implikasi sosialnya itu. Jadi mungkin kita menganggap beres kepada Tuhan, tetapi kepada sesama ada yang nggak beres. Karena ada kerugian-kerugian yang ditimbulkan akibat dosa. Coba kalau misalnya Kain ini ya, Kain membunuh Habel. Habel kan punya anak misalnya. Nanti anaknya siapa yang harus nanggung? Kalau kasus yang sekarang itu misalnya kayak Richard Eliezer itu kan, Joshua itu banyak itu implikasinya kemana-mana. Nah ini yang seringkali tidak dilihat. Maka ketika orang mengaku dosa itu sebenarnya mau ditunjukkan loh ini loh, ada beban-beban macam ini supaya jangan mengulangi lagi. Tetapi dampak sosialnya itu begini, kamu mau buat apa dengan dampak sosial? Tapi karena dosanya sama ya salah Maria. Mau nanya mengenai persembahan Kain dan Habel. Itu tadi kan sempat dibahas, tapi kalau kita lihat lebih jauh, apa sih yang membedakan persembahan itu, persembahan antara Kain dan Habel? Yang satu diindahkan dan yang lain tidak diindahkan. Di situ mau mengatakan begini ya, mau mengatakan bahwa Tuhan itu punya kebebasan untuk menerima. Jadi kan pada waktu itu pikiran orang juga yang diterima harus anak yang pertama, harus anak yang sulung. Padahal tidak harus begitu.
Jadi mau ditunjukkan juga bahwa Tuhan itu punya kebebasan. Hak prerogatif itu. Ya, semacam itu. Jadi punya kebebasan kepada siapa dia yang memilih. Tidak harus yang sulit. Nanti kita misalnya lihat berkat itu tidak diberikan kepada Esau ternyata. Berkat itu diberikan kepada Yakub. Itu kebebasan Tuhan. Kita nggak bisa intervensi. Sama dengan orang dikasih talenta itu mau ini dikasih 1, ini dikasih 5, ya itu terserah Tuhan lah. Jadi bukan masalah hasil pertanian. Ya, bukan. Bukan. Tapi memang latar belakangnya ada konflik. Bukan berarti bahwa yang peternak itu lebih mulia daripada petani. Nah, itu tidak dikatakan itu. Tidak dikatakan. Saya pernah dengar, ini pembanding ya, mau ada beberapa kan maaf, Pak tadi sempat saya singgung juga di sekolah minggu atau pelajaran agama Katolik itu kan pernah di waktu kecil dulu diajarkan bahwa kalau Kain itu persembahannya nggak tulus gitu kan, yang Habel lebih tulus, yang Kain hasil pertaniannya yang jelek-jelek gitu kan. Kalau dulu kan seingat saya pernah diajarkan seperti itu. Nah, tapi ternyata kan kita baca lebih lanjut nggak ada ditulis seperti itu di kitab suci kan. Nah, terus ada yang lain di kisah lain, maksudnya yang peternak ini ada korban darah gitu mau. Maksudnya korban darah sehubungan nanti dengan korban Yesus juga. Apa ada kaitannya di situ pada dalam konteks ini loh mau? Nggak ada ya. Sama sekali tidak dibicarakan. Di ayat 15 itu kan ada kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Barang siapapun ini kan maksudnya manusia. Nah ini keturunan siapa? Apa ini masuk? Ya. Adam dan Hawa. Maka saya katakan itu bahwa manusia itu jamak. Sehingga dengan mengatakan manusia jamak itu berarti kan tidak hanya satu suku. Faktanya waktu ini ditulis pada abad kelima memang sudah banyak suku. Kita lihat faktanya. Dan ini sesuatu yang konkret pada waktu itu, bahwa kalau ada orang yang dilindungi, entah itu di dalam kerajaan maupun di suatu tempat, suku-suku tertentu, orang yang dilindungi itu dikasih tanda supaya orang yang bermusuhan itu, termasuk di dalam suku pun, itu tidak akan membunuh dia karena ada tanda perlindungan. Karena nanti kalau orang misalnya melanggar, bahwa orang ini dapat tanda perlindungan tetapi tidak dilindungi, maka akan dibalaskan lagi. Bahkan dikatakan 7 kali lipat. Nah itu, maka seringkali kan ada sampai 7 turunan. 87 keturunan. Nah itu Pak. Jadi pikiran mungkin kita yang harus ditanamkan di sini bahwa kalau manusia dikatakan manusia itu berarti jamak. Dengan kata lain banyak. Artinya kan kita tidak bisa meruntuhkan gitu loh. Jadi ini kan anak Adam dan Hawa, Kain. Soalnya waktu itu baru ada Adam, Hawa lalu punya anak kan juga orang, belum ada yang lain gitu. Iya. Karena pikiran kita terkooptasi di situ sama Allah. Ini menggambarkan suasana kemanusiaan pada waktu itu yang sudah banyak sebenarnya. Adam itu mewakili laki-laki, Hawa mewakili perempuan. Pengertian kita, pengertian Kristiani, tafsirannya seperti itu. Tapi nanti jangan berdebat dengan saudara kita, karena saudara kita akan melihat Adam pun itu sebagai nabi. Nanti agak repot gitu kalau ada silsilahnya masalahnya. Termasuk 25 nabi itu di situ. Nah kita ini ada. Cukup ya? Baik. Besok Senin tidak ada pelajaran.
Tapi pelajarannya adalah Senin berikutnya. PR-nya itu bab 17 sampai 19. Sorry. 7 dan 9, bab 7 sampai 9. Jadi itu bercerita mengenai Nuh. Kalau mau baca juga misalnya sebelum itu boleh bab 6 ayat 9. Mulai dari situ riwayat Nuh. Tapi terutama bab 7 dan bab 9 sampai ya pokoknya boleh. Mengapa? Ini nanti saya mau tunjukkan bahwa ada campuran tradisi Y dan tradisi B. Ada campuran di situ. Kalau yang selama ini kita baca kan kemarin tradisi imaman, terus tradisi Yahwista. Hari ini tradisi Yahwista. Ada pertanyaan kan, Andro. Di ini semua kan ada teks aslinya yang bahasa itu. Jadi kadang-kadang kalau teman-teman kita kan itu kan terjemahan terus udah bukan apa itu kan itu. Oh iya. Ternyata hanya terjemahan, nggak dikira nggak ada yang asli bahasa. Ada aslinya. Jadi yang asli ini misalnya kodeknya itu hanya 2 sebenarnya. Kodeknya itu adalah Sinaiticus, itu yang biasa dipakai untuk teman-teman kita Protestan juga. Dan yang satu lagi itu tradisi yang nanti mengikutkan Deuterokanonika itu. Jadi ada 2. Dan itu ada bahasa aslinya. Nanti kalau belajar seperti teman-teman saya, Romo Marmidi itu ya, doktor dari Bibikum itu, ya itu pelajari bahasa aslinya. Dan jangan dibayangkan itu sudah ada judul-judulnya dan ada bab ayatnya. Bahasa aslinya bahasa apa, Romo? Ibrani. Ada bahasa Ibraninya, ada bahasa Yunaninya, ada bahasa Latinnya. Tapi umumnya yang dipakai adalah Aram, Ibrani, Yunani. Itu kebudayaannya. Bahasa Aram, Romo. Lalu di kemudian hari memang semuanya diterjemahkan di dalam bahasa Latin. Epitikus itu kan di situ, Vatikanus itu di situ. Kodeknya itu ya hanya 2 itu, Sinaiticus dan Vatikanus. 2. Kalau di mungkin perguruan tinggi tertentu itu masih ada apa itu kopiannya itu kan, lihat kopiannya masih dalam lembaran papirus ini. Kebetulan punya tidak saya bawa ya, saya dibawakan teman itu. Saya tinggal di Tegarrejo, saya pikir saya nggak ngajar tapi lagi. Saya tinggal di sana, ada beberapa itu yang kopian lembaran. Ya. Jadi besok Senin tidak ada pelajaran dan pelajaran Senin berikutnya. Ya. Apakah sudah mulai bosan? Oh, masih semangat, Romo, semangat kali, Romo. Semakin penasaran. Mari kita berdoa bahwa Tuhan itu selalu baik untuk kita semua dengan Mazmur 23. Mazmur 23. Kita doakan bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan adalah gembalaku, tak ada kelemahan aku. Dia memberikan aku di padang yang berhijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut
kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Kita sekalian dalam perjalanan pulang, istirahat kita dan keluarga kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat tinggal.